Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Wira Adiatama. Hari ini kita akan bersama-sama belajar materi perilaku menyimpang. Nah, perilaku menyimpang ini adalah salah satu subbab ya, atau submateri dari bab 3 tentang ragam gejala sosial dalam masyarakat. Nah, selain keberadaan nilai norma, kemudian sosialisasi sebagai sarana pembentuk kepribadian, perilaku menyimpang atau biasa juga disebut sebagai penyimpangan sosial itu juga merupakan bagian dari ragam gejala sosial yang kita jumpai dalam kehidupan sosial. Nah, dalam kegiatan belajar kita pada kesempatan kali ini kita akan belajar apa sih yang dimaksud dengan perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial. Apa bedanya penyimpangan dengan kejahatan? Atau apa bedanya penyimpangan, kejahatan, dan kenakalan? Seperti apa bentuk-bentuknya, seperti apa karakteristiknya, dan bagaimana caranya kita bisa menganalisis penyebab ataupun motif ataupun solusi yang bisa kita ambil ketika terjadi perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial. Baik, yang pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan penyimpangan? Mungkin kita sering membaca, mendengar, ataupun menonton ya kata atau diksi penyimpangan ya. Ada penyimpangan remaja, kemudian ada penyimpangan seksual, dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa memahami konsep dasarnya, sebenarnya kita tidak perlu untuk menghafal semua definisinya ya. Karena kalau kita baca buku sosiologi itu sudah tebal, kemudian banyak kalimat-kalimat panjang. Sebenarnya kalau kita menghafal ya kalimat yang cukup panjang itu dengan tekstual ya, jadi sesuai dengan apa yang ada dalam buku teks, itu sebenarnya tidak begitu efektif ya. Tips and triknya dalam belajar sosiologi adalah kita memahaminya, dan jalan untuk bisa memahami adalah yang dihafal hanya key point-nya, poin kuncinya, atau keyword-nya, kata kuncinya, semacam itu. Nah, kata-kata kunci ini nanti yang akan saya tekankan ya. Selebihnya sebenarnya hanya pengembangan dari pemahaman kita saja dengan menggunakan bahasa kita sendiri gitu. Jadi bukan bahasa buku. Nah, makanya seringkali teman-teman yang belajar sosiologi mungkin kesulitan ketika menjawab soal atau ketika memahami teori dan konsep ya, ataupun dalam soal pilihan ganda yang jawabannya terlihat benar semua. Sebenarnya di antara jawaban yang benar terlihat benar semua itu ada satu jawaban yang paling tepat. Nah, ketepatan itu bisa kita lihat dari kata kuncinya, semacam itu. Jadi ini sama seperti kita belajar matematika atau fisika yang selalu dikembalikan ke rumus dan hukumnya. Nah, sosiologi harus selalu kita kembalikan ke teori dan konsepnya. Nah, untuk bisa memahami teori dan konsep, kita harus memahami kata-kata kuncinya. Selebihnya adalah bahasa pengembangan kita sendiri. Seperti itu pengantar awalnya ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penyimpangan? Penyimpangan adalah ketidaksesuaian dengan seperangkat norma yang diterima oleh sejumlah besar orang dalam suatu komunitas atau masyarakat. Ya. Seperti yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya tentang nilai norma, baik nilai maupun norma tentunya ada yang tertulis dan tidak tertulis ya. Misalnya norma hukum ya, seperti peraturan perundang-undangan atau tata tertib sekolah, mungkin itu adalah aturan-aturan yang tertulis yang kita tahu ya, kita tahu bahwa aturan itu ada. Tapi ada juga aturan-aturan yang tidak tertulis seperti pantas tidak pantas, ya layak tidak layak. Kalau bahasa Jawa mungkin lumrah atau tidak lumrah. Nah, itu juga sebenarnya bagian dari aturan. Ya, hal-hal yang kecil seperti pulang malam, merokok, sopan santun, ya, kemudian tata krama itu sebenarnya tidak tertulis tapi itu bekerja atau berlaku. Jadi kalau teman-teman sebagai individu, sebagai anggota masyarakat misalnya tidak sopan terhadap orang yang lebih tua,
maka teman-teman bisa dianggap sebagai seorang penyimpang, semacam itu. Jadi penyimpangan sosial itu adalah satu sikap atau satu tindakan yang kita lakukan tapi tidak sejalan, tidak selaras ataupun tidak sesuai dengan aturan-aturan sosial. Jadi kalau dalam aturan sosial kita harus berhenti di lampu merah, tapi kita melanggar itu, ya kita dianggap penyimpang. Ya tentu seperti tindakan mencuri, mencopet, tawuran itu jelas ya, kita sepakati itu sebagai penyimpangan ya, jelas karena menimbulkan korban, menimbulkan kerugian. Tapi hal-hal kecil seperti ya merokok, seperti melanggar lalu lintas, seperti melanggar tata krama itu juga bisa dikategorikan sebagai penyimpangan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa nilai norma sosial itu dalam setiap wilayah, dalam setiap daerah, dalam setiap ruang, ya konteks ruang itu berbeda-beda. Jadi aturan di Brebes dengan aturan di Jakarta itu berbeda. Tidak aturan formal ya seperti hukum, pergub, perda dan lain-lainnya. Tapi soal sopan santun, soal tata krama tentunya ada karakteristik yang berbeda antara di Brebes dengan di Jakarta. Misalnya di Jakarta kita bisa main sampai dini hari dan itu hal yang lumrah. Tapi di Brebes kita tidak bisa melakukan itu. Kalau kita melakukan itu, kita dianggap tidak sejalan dengan aturan sosialnya. Kita dianggap telah melakukan penyimpangan. Tapi beda jadinya kalau kita melakukan itu di Jakarta. Di Jakarta dianggap itu bukan penyimpangan, semacam itu ya. Nah, kita lihat definisi yang kedua. Penyimpangan adalah suatu sikap atau tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Sama seperti penjelasan saya tadi ya, penyimpangan adalah sikap tindakan yang tidak sejalan dengan aturan sosial. Jadi kalau kita mengikuti aturan sosial, ngikut hukum, ngikut tata krama, sopan santun masyarakat, kita ngerti mana yang baik dan tidak baik, kita ngerti mana yang pantas dan tidak pantas, dan kita lakukan itu, ya kita dianggap bukan penyimpang atau kita tidak melakukan sebuah penyimpangan, gitu ya. Jadi penyimpangan adalah tindakan ataupun sikap, ya sikap atau tindakan yang tidak sejalan, tidak sesuai, tidak selaras dengan aturan-aturan sosial. Nah, penyimpangan itu istilah lainnya sering disebut sebagai deviation ya, atau kalau ditranslate jadi deviasi. Sedangkan aktor dari penyimpangan itu disebut sebagai devian. Jadi kalau teman-teman ketemu istilah deviasi, deviation atau devian. Nah, deviation itu penyimpangan, devian itu adalah penyimpang. Kalau kita mencuri, kita sebagai devian. Nah, tindakan kita yang mencuri itu disebut sebagai deviation. Kita sebagai individu yang ikut tawuran, kita adalah seorang penyimpang, devian. Tapi tindakan kita ikut tawuran itu adalah deviation, penyimpangan. Jadi semacam itu konsep dasar dari penyimpangan. Baik, berikutnya adalah perbedaan antara penyimpangan dengan kejahatan. Seringkali mungkin kita menyamakannya ya, wah ini baik penyimpangan, ini kejahatan, sama aja. Atau sebenarnya bisa ditambahi dengan kenakalan. Ini seringkali tiga istilah yang disamakan maknanya ya, padahal sebenarnya berbeda. Nah, dengan kita mengetahui perbedaan ini, kita sebenarnya nanti bisa ngerti ini kategorinya sekedar penyimpangan atau kejahatan. Sehingga nantinya kalau ada individu yang melakukan tindakan tertentu tuh, kalau dia masuk kategori kejahatan ya pantas dia harus dihukum menurut aturan hukum. Tapi kalau sekedar penyimpangan nggak usah dilaporin polisi gitu ya. Nah, sebenarnya itu supaya kita bisa membedakan itu. Nah, sederhananya begini. Semua tindak kejahatan, semua tindak kriminal itu adalah bentuk penyimpangan. Tapi tidak semua tindak penyimpangan, perilaku menyimpang itu adalah bentuk kejahatan. Saya ulangi. Semua tindak kejahatan, semua perbuatan jahat itu adalah bentuk penyimpangan. Tapi tidak semua tindak penyimpangan, perbuatan menyimpang, perilaku menyimpang itu bisa kita katakan sebagai kejahatan. Ya,
semacam. Jadi kejahatan adalah bagian dari penyimpangan, tapi penyimpangan tidak selalu menjadi bagian dari kejahatan. Nah, kita pahami satu persatu. Jadi memang ada hubungannya antara penyimpangan dan kejahatan. Nah, penyimpangan ini tadi ya, keywordnya adalah melanggar nilai norma. Itu keywordnya. Kata kunci dari penyimpangan adalah melanggar nilai dan norma. Ya, melanggar nilai dan norma. Dan biasanya penyimpangan itu tidak menimbulkan korban. Nah, ini nanti yang membedakan dengan kejahatan ya. Nah, kalau kejahatan yang dilanggar apa? Kalau kejahatan yang dilanggar itu spesifik adalah peraturan perundang-undangan atau hukum pidana. Ya. Berarti tidak melanggar nilai norma, tetap melanggar karena peraturan perundang-undangan kan bagian dari nilai norma. Semacam itu. Dan biasanya kejahatan itu menimbulkan korban. Ya. Semacam itu. Nah, bedanya sama kenakalan apa? Nah, kalau kenakalan ini kita lihat dari sisi pelakunya. Kalau kenakalan itu adalah bentuk penyimpangan sosial, bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak di bawah umur, ya masih kurang dari 17 tahun. Jadi tindakan yang dia lakukan itu kategorinya bukan kejahatan tapi kenakalan, gitu ya. Kenakalan. Oke, coba kita lihat contoh-contohnya. Misalnya begini. Kalau kita lihat kasus pesta miras misalnya. Pesta miras. Atau jangan pesta miras deh, terlalu ekstrim ya. Ini saja, misalnya tidak sopan dengan orang yang lebih tua. Misalnya di Brebes misalnya. Kita nggak sopan sama orang yang lebih tua, kita nggak sopan sama guru misalnya. Itu kita melakukan penyimpangan loh. Karena aturan sosial di Brebes adalah kalau ketemu orang yang lebih tua, kita harus sopan. Tapi tindakan kita yang tidak sopan di hadapan guru itu tidak bisa dilaporin polisi terus kita dikatakan bahwa kita adalah penjahat. Nggak bisa, nggak ada peraturan perundang-undangannya. Gitu. Tapi kita tetap melakukan penyimpangan. Dengan kita tidak sopan itu kita sudah melakukan penyimpangan. Tapi kita tidak melakukan kejahatan. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu mencuri, jambret, nyopet, jadi curanmor, jadi teroris dan seterusnya, itu jelas-jelas kamu melakukan tindak kejahatan karena kamu sudah melanggar hukum pidana. Hukum pidana. Dan biasanya menimbulkan korban. Ya, ada yang dicuri barangnya, ada jatuh korban jiwa, ada yang tewas misalnya karena bom bunuh diri dan seterusnya. Itu kejahatan. Kalau sopan dan tidak sopan di hadapan guru itu kan kita nggak bisa identifikasi mana korbannya, tidak ada korbannya. Ya, atau misalnya kamu minum minuman keras misalnya gitu ya. Minum minuman keras, mabok gitu ya. Tapi yang minum kamu sendiri. Kamu beli miras dan kamu minum sendiri, itu adalah bentuk penyimpangan sosial. Karena aturan sosialnya itu tidak menghendaki adanya itu tindakan untuk minum minuman keras. Tapi kamu nggak bisa dipenjara, gitu. Karena kamu nggak bisa dipenjara, gitu. Nah, kalau kamu misalnya mengedarkan itu, misalnya ada hukum pidananya tentang misalnya peraturan daerah tentang alkohol yang sekian persen misalnya. Tapi kalau kamu beli dan kamu sekedar kamu minum itu tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan, tapi penyimpangan. Ya tetap nggak boleh dilakukan karena kamu ternyata sudah melakukan penyimpangan sosial. Tapi kamu nggak bisa dikatakan sebagai penjahat atau kamu melakukan tindak kejahatan, tidak bisa. Kalau kamu masih di bawah umur, minum minuman keras berarti kamu telah melakukan kenakalan. Ya, kenakalan. Ya tetap ada konsekuensinya ya, konsekuensinya bisa dikucilkan masyarakat, bisa ada hukum-hukum sosial ya. Orang mabuk yang meresahkan kan biasanya dihakimi massa dan seterusnya gitu kan. Ya tetap ada konsekuensinya gitu. Dan tidak menimbulkan korban kan. Yang mabuk ya kamu sendiri gitu ya, yang nggak bisa jalannya kamu sendiri. Beda dengan jadi curanmor atau jadi copet, jambret, ya ada korbannya. Jadi bisa dibedakan ya. Penyimpangan itu melanggar nilai norma, kalau kejahatan melanggar peraturan perundang-undangan.
Penyimpangan biasanya tidak menimbulkan korban, sedangkan kejahatan cenderung menimbulkan korban. Semua tindak kejahatan adalah bentuk penyimpangan, tapi tidak semua bentuk penyimpangan adalah tindak kejahatan. Kalau kamu hidup di lingkungan pesantren, terus kamu main sampai dini hari misalnya, ya kamu dianggap sebagai seorang penyimpang, nggak ikut aturan. Tapi kamu nggak bisa disebut sebagai orang jahat yang harus dipenjara, tidak bisa, gitu ya. Tapi kalau kamu nyuri motor temanmu di lingkungan pesantren, nah itu baru, itu disebut sebagai kejahatan, gitu ya. Jadi itu bedanya penyimpangan dan kejahatan. Baik, ini ada dua contoh yang bisa kita gunakan untuk memahami perbedaan penyimpangan dengan kejahatan. Misalnya anak sekolah yang merokok itu penyimpangan sosial, ya kan? Karena aturan sosial tidak merestui anak di bawah umur untuk merokok, semacam itu. Ya, entah apapun alasannya ya, entah apapun alasannya. Jadi kalau kita lihat anak-anak SMP itu merokok kan mereka dianggap sebagai seorang penyimpang. Tapi mereka tidak berbuat jahat. Ya mereka habis ngerokok ya tetap pulang ke rumah misalnya. Ya, atau tren-tren tertentu anak jalanan yang ngelem misalnya, menghirup lem itu. Ya, kalau dia menghirup lem untuk dirinya sendiri, ya kita tidak bisa sebut mereka sebagai penjahat yang melakukan tindak kejahatan. Tapi mereka melakukan penyimpangan, gitu ya. Nah, sedangkan kalau begal, curanmor seperti gambar yang di kanan bawah itu jelas-jelas kejahatan. Ada hukum pidananya, ada peraturan perundang-undangannya, ada korbannya dan jelas-jelas merugikan kan. Tuh, ditodong senjata dan lain sebagainya. Itu jelas-jelas tindak kejahatan. Misalnya ujaran kebencian di atau kamu mencaci maki atau memarahi temanmu via WhatsApp misalnya. Itu mungkin kita bisa katakan sebagai penyimpangan sosial karena kamu menghinanya dan lain sebagainya. Tapi tidak selalu itu harus lari ke meja hijau. Ya memang ada mas aturan tentang ujaran kebencian misalnya gitu kan. Tapi itu tidak cukup buat kita mengatakan bahwa itu adalah tindak kejahatan. Jadi kalau kamu ketemu anak-anak SMP, anak-anak SMA yang merokok, ya mereka adalah seorang penyimpang sesuai dengan aturan sosialnya ya. Misalnya kamu hidup di lingkungan tertentu yang melegalkan merokok, mungkin mereka dianggap lumrah. Tapi kalau kamu hidup di lingkungan yang tidak mengizinkan anak-anak di bawah umur untuk merokok, ya berarti mereka seorang penyimpang. Tapi mereka tidak selalu harus dimasukkan ke penjara, tidak selalu harus diadili di meja hijau. Beda dengan begal, beda dengan curanmor. Nah, kenapa sih kita harus bisa membedakan mana penyimpangan dan mana kejahatan? Nah, ketika kita bisa membedakan dua kasus atau dua fenomena itu, kita tahu kita harus bersikap seperti apa. Ketika itu sekedar, ya bukan sekedar juga ya, tapi ketika itu adalah sebuah penyimpangan, kita tidak perlu sampai menyeret mereka ke kantor polisi. Kita tidak perlu sampai harus mengadili mereka supaya dihukum di penjara sekian tahun dan seterusnya. Karena itu sebenarnya bisa selesai di skop ya, di lingkungan masyarakat saja. Misalnya kalau ada anak yang merokok cukup dilaporkan ke orang tuanya, atau ada anak-anak yang membolos cukup dilaporkan ke pihak sekolahnya. Jadi tidak perlu kamu lapor ke Polres, ke Polsek, misalnya ini ada anak SMP merokok gitu. Nah beda kalau yang kamu jumpai misalnya kamu lihat ada pelecehan seksual di bis. Ya, itu ada undang-undangnya dan kita bisa bawa ke kantor polisi misalnya ada upaya pemerkosaan, ada upaya penjambretan. Itu kalau ketangkap, kalau dibawa ke kantor polisi pas, tepat. Karena apa? Karena ada korbannya, karena melanggar hukum pidana, melanggar peraturan perundang-undangan, tepat gitu ya. Nah, ini sebenarnya manfaat ketika kita bisa membedakan mana penyimpangan dan mana kejahatan. Atau ditambah lagi mana kenakalan. Kalau kenakalan cukup kembalikan ke orang tua masing-masing, tidak perlu dibawa ke Polres, Polsek, apalagi ke Polda misalnya jauh sekali gitu. Nah, itulah
fungsi dari kita bisa membedakan mana penyimpangan dan mana kejahatan. Oke, selanjutnya adalah bentuk penyimpangan. Nah, penyimpangan itu secara konseptual, ya, secara konsepnya itu kita bisa bedakan menjadi dua bentuk, ya. Ada bentuk penyimpangan primer dan ada bentuk penyimpangan sekunder, ya, atau primary deviation dan secondary deviation. Apa bedanya? Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang dilakukan pertama kali. Misalnya, kamu merokok untuk pertama kalinya. Nah, itu disebut sebagai penyimpangan primer. Atau ada yang mencuri motor untuk pertama kalinya. Itu adalah penyimpangan primer. Jadi, segala macam bentuk penyimpangan yang dilakukan untuk pertama kali itu adalah penyimpangan primer. Nah, biasanya penyimpangan primer atau penyimpangan yang pertama kali dilakukan itu masyarakat masih bisa menerimanya, ya, masih bisa dimaafkan, masih bisa ditoleransi, masih bisa dimaklumi. Misalnya kasus-kasus yang mencuri HP karena terdesak kebutuhan ekonomi. Nah, ketika polisi cek ternyata tidak ada rekam jejak si pelaku ini pernah mencuri. Jadi itu adalah pencurian pertama dia. Ya. Kalau itu disepakati oleh korban dan masyarakat ditoleransi, maka bisa ditoleransi. Jadi udah nggak perlu sampai ke pengadilan, ke meja hijau, cukup misalnya kita damai di sini saja, terus misalnya diberi bantuan dan lain sebagainya. Jadi sifat dari penyimpangan primer itu masih bisa diterima. Jadi kalau kamu punya teman yang melakukan penyimpangan yang pertama kali, ya memang seharusnya kita masih bisa menoleransi dia. Kita masih bisa memaafkan dia. Bukan kemudian kita jauhi apalagi kita laporkan ke polisi, gitu ya. Nah, sedangkan penyimpangan sekunder itu adalah penyimpangan primer yang berulang atau penyimpangan yang dilakukan untuk kesekian kalinya, ya bisa kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya. Nah, penyimpangan-penyimpangan yang diulang-ulang terus, ini lama-lama masyarakat udah nggak bisa mentolerir lagi, sudah tidak bisa menerimanya lagi, karena ini jelas-jelas sudah merugikan. Residivis curanmor misalnya, sudah pernah masuk penjara, keluar masih tetap jadi curanmor. Nah, ini kan masyarakat resah. Nah, kecenderungannya masyarakat sudah tidak bisa menoleransi lagi. Nah, kalau kayak gini memang harus diserahkan ke pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum. Nah, itulah penyimpangan sekunder. Jadi, bedakan ya antara penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Baik, berikutnya adalah teori-teori penyimpangan. Nah, kenapa sih kita harus belajar teori? Nah, ini sama seperti kita belajar matematika, fisika, ekonomi, geografi, ya. Misalnya ekonomi dan matematika punya rumus untuk menyelesaikan sebuah persoalan, geografi dan fisika punya hukum untuk menjawab persoalan. Nah, sosiologi punya teori, ya, untuk selain menjawab persoalan juga memahami persoalan. Kenapa orang ini mencuri misalnya, kenapa anak ini merokok, kenapa anak ini ikut tawuran, itu kan kita berusaha memahami itu. Nah, kacamata kita untuk bisa memahami itu adalah teori. Seperti itu. Dan tips lagi ketika kita belajar teori, jangan dihafalkan textbooknya ya. Jadi semua kalimatnya kita hafalkan. Mungkin kita hafal tapi kita tidak paham. Jadi kita cukup memahami, kalaupun harus menghafal, hanya menghafal poin-poin kuncinya saja. Misalnya nama teorinya boleh. Misalnya salah satu kata di definisinya boleh. Salah satu penjelasannya juga boleh. Jadi tergantung teman-teman nyaman menghafal atau memahami bagian mana dari teori itu. Dan tidak semua teori, ini bedanya ya, bedanya dengan kita. Misalnya kalau matematika punya satu rumus, satu itu aja yang dipakai untuk menjawab semua soal.
Nah, kalau sosiologi itu banyak teorinya. Dan kita bisa bebas memilihnya. Tergantung kasus atau fenomena yang berusaha kita pahami. Seperti itu. Jadi kalau kasusnya A, ini kayaknya cocoknya pakai teori ini deh. Kasusnya B, kayaknya cocok pakai teori ini. Kasus C, oh cocok pakai teori ini. Nah, jadi penggunaan teori itu cocok-cocokan. Ya, cocok-cocokan. Tergantung fenomenanya. Semacam itu. Nah, dengan kita paham teorinya, kita bisa ngerti alasan kenapa orang melakukan A dan tidak melakukan B, kenapa orang mencuri dan tidak mencuri misalnya. Kita tahu. Nah, teori itu jadi kacamata kita supaya kita bisa melihat lebih jernih. Jadi, orang mencuri itu tidak selalu karena dia itu basic dilahirkan sebagai orang jahat misalnya. Nggak semua artis yang terjerat prostitusi online misalnya memang dia itu punya nafsu tinggi misalnya. Nggak selalu seperti itu. Bisa saja kenapa orang mencuri itu karena terdesak ekonomi. Ada teorinya yang menjelaskan itu. Kenapa artis ikut prostitusi online karena dia pengen jadi lebih populer itu misalnya. Jadi kita bisa lihat apa yang tidak dilihat oleh kebanyakan orang. Nah, ini nanti bedanya yang belajar sosiologi dengan tidak belajar sosiologi. Jadi ketika kita lihat misalnya lokalisasi ya PSK misalnya yang menjual diri gitu ya di jalan-jalan kota-kota besar misalnya. Mereka kalau ditanya mau tetap kerja jadi PSK atau yang lain, pasti mereka ingin yang lain. Tapi kenapa mereka terpaksa jadi PSK? Karena mereka tidak punya skill misalnya. Standar pendidikannya rendah, masyarakat tidak mau menerima dia, sehingga dia terpaksa menjadi PSK itu terpaksa. Bukan dari lahir sudah bercita-cita atau apa. Nah, teori itu membuat kita bisa paham itu, sehingga kita tuh lebih bijak, lebih arif melihat persoalan. Nggak gampang marah-marah, nggak gampang menghakimi, karena kita ngerti ini orang melakukan ini alasannya ini dan seterusnya. Jadi teori jangan dijadikan beban untuk hafalan, tapi dijadikan tadi untuk kita lebih bijak dalam menyikapi situasi atau menyikapi persoalan. Ya, seperti itu ya pengantar sebelum kita belajar teori-teori tentang penyimpangan. Nah, setidaknya ada 7 teori tentang penyimpangan yang bisa kita pelajari secara bersama-sama. Yang pertama ada teori anomi dari Robert King Merton ya. Ada juga yang menyebutnya sebagai teori ketegangan, strain teori. Yang kedua ada teori subkultur dari Albert Cohen. Yang ketiga ada teori asosiasi diferensial dari Edwin Sutherland. Yang keempat ada teori pelabelan ya atau labeling teori dari Edwin Lemert. Ya. Yang kelima ada teori konflik dari guru besar ya. Guru besar kalau di sosiologi ini udah sifu banget, udah suhu banget. Dari Karl Marx ya, Karl Heinrich Marx. Dan yang keenam ada teori sosialisasi dari Albert Bandura, ini psikolog Bandura. Dan yang ketujuh ada teori kontrol dari Travis Hirschi. Nah, kita akan belajar ini satu persatu pelan-pelan ya, sambil kita mengambil ininya ya, hikmah-hikmahnya, pesan-pesannya di balik setiap teorinya. Baik, teori pertama yang akan kita bahas adalah teori anomi atau juga sering disebut sebagai teori ketegangan atau strain teori. Yang menggagas adalah Robert King Merton ya. Kita akan membahas teori ini secara sederhana saja. Kita ambil keyword-keywordnya, kata-kata kuncinya saja. Tidak perlu sampai mendalam ya, kecuali nanti teman-teman mau kuliah sosiologi nanti pasti diajari lebih dalam lagi tentang teorinya.
Oke, kita awali dengan memahami apa yang disebut sebagai anomi. Anomi itu, kata Merton, adalah satu situasi di mana terdapat ketegangan dan ketidakstabilan dalam struktur sosial. Nah, wujudnya seperti apa? Misalnya, di suatu daerah terjadi bencana alam. Itu kan kondisi sosial yang tadinya teratur jadi tidak teratur. Orang nggak bisa kerja, harus mengungsi, dan lain sebagainya. Atau pandemi COVID ini juga bagian dari anomi karena kondisi masyarakat itu tidak stabil ya, tidak bisa bekerja, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang normalnya biasa dilakukan. Jadi sederhananya anomi itu satu situasi ketika ya masyarakat itu kondisi sosialnya jadi kacau. Memang nggak selalu harus jadi chaos ya, misalnya banyak kerusuhan ya, kerusuhan juga bagian dari anomi itu. Tapi setidaknya situasi sosial itu tidak sebagaimana mestinya. Kayak pandemi ini kan situasi sosial di awal-awal tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sekolah nggak bisa berjalan, ya harus PJJ, orang nggak bisa kerja, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah anomi. Jadi kalau kamu misalnya hidup di satu lingkungan masyarakat yang menurut kamu tuh ini tidak stabil, tidak berjalan secara semestinya, berarti kamu sedang berada dalam situasi anomi seperti itu. Nah, kejahatan, kata Merton, itu muncul sebagai akibat apabila individu tidak dapat mencapai tujuan mereka melalui saluran-saluran legal. Sederhananya seperti ini. Ketika kehidupan sosial itu tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak stabil, itu orang atau individu akan kebingungan. Gimana caranya saya bisa tetap berkegiatan atau saya bisa mencapai tujuan-tujuan hidup saya dengan saluran-saluran yang legal. Padahal saluran-saluran yang legal itu tidak memungkinkan untuk saya lakukan. Misalnya begini, ketika pandemi COVID terjadi, itu kan semua orang diminta untuk physical distancing di rumah dan lain sebagainya. Padahal mereka butuh makan, padahal mereka butuh bekerja supaya bisa mendapatkan uangnya untuk makan dan lain sebagainya. Nah, dalam situasi pandemi COVID ya, yang di awal-awal saja, kita bayangkan yang di awal-awal, karena kalau hari ini mungkin jauh lebih baik, itu orang tidak bisa bekerja. Karena kalau bekerja ya ada potensi tertular, terinfeksi dan lain sebagainya. Artinya saluran legal masyarakat untuk dapat uang, untuk bekerja itu tertutup. Ya, itu tertutup. Sehingga bingung gimana ya caranya saya bisa tetap makan, bisa tetap dapat uang tanpa saya harus keluar rumah, tanpa saya harus misalnya physical distancing. Nah, ini akan jadi masalah buat kelas-kelas sosial yang menengah ke bawah ya, middle lower ya. Jadi kelas sosial menengah ke bawah itu tentu akan kesulitan untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus keluar rumah. Bedakan dengan kelas sosial yang menengah ke atas. Mereka meskipun dalam situasi anomi masih bisa mencapai tujuan mereka untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dengan saluran-saluran yang legal. Legal itu artinya resmi ya. Resmi atau dikehendaki oleh aturan-aturan sosial. Mereka masih punya tabungan, mereka bisa all shop dan lain sebagainya. Tapi kalau masyarakat menengah ke bawah kan mereka tidak punya tabungan, ya kan? Mereka tidak punya aset, tidak punya deposito dan lain sebagainya. Karena mereka menggantungkan hidupnya hanya pada pekerjaan-pekerjaan yang memang harus keluar rumah, seperti jadi ojol ya, ojek online atau berdagang dan lain sebagainya. Nah, kejahatan atau orang jadi jahat atau individu jadi jahat itu ketika mereka tidak bisa mencapai tujuan melalui saluran-saluran yang legal tadi. Ya. Jadi misalnya mereka kenapa ada pencuri? Misalnya ya dalam satu kasus misalnya kenapa ada pencuri? Ketika identifikasi, oh ternyata mereka mencuri karena kepepet gitu ya, karena pandemi tidak bisa bekerja, mereka tidak punya tabungan, alhasil mereka
melakukan guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari, mereka menggunakan saluran-saluran yang ilegal seperti mencuri atau mencopet atau menjambret semacam itu ya. Nah, nanti ada contoh-contohnya yang akan saya jelaskan. Menurut Merton, ketika anomi terjadi, ketika ada ketegangan atau ketidakstabilan sosial, ya, itu individu punya 5 cara adaptasi. Individu, manusia, masyarakat punya 5 cara untuk merespon situasi anomi. Nah, dari 5 cara ini, yang keempat itu ilegal. Dari 5 itu 1 legal dan yang 4 lainnya ilegal. Ya. 1 legal dan 4 lainnya ilegal. Satunya sederhananya begini, yang 1 positif dan yang 4 lainnya negatif, gitu ya. Nah, kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat tabel yang ada di bawah ya, di bawah fotonya Merton, di bawah penjelasan sebelumnya tadi. Kalau kamu berada dalam situasi anomi, kita pakai pandemi saja supaya mudah. Kamu berada dalam situasi anomi, misalnya tujuan budayanya apa? Misalnya tujuan budaya atau tujuan kehidupannya adalah memenuhi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu kan tujuan yang positif ya. Nah, itu nanti cara adaptasinya adalah konformitas. Atau nanti saya jelaskan di slide berikutnya saja ya. Kita lihat dulu di sini pembagiannya. Jadi ada mode adaptasi yang namanya konformitas, ya. Ada mode inovasi, ada mode ritualisme, ada mode penarikan diri, dan ada mode pemberontakan. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya menggunakan contoh-contoh saja supaya teman-teman lebih mudah memahaminya. Baik, berikutnya ini adalah contoh-contoh yang saya buat untuk memudahkan kita memahami teorinya Merton ya. Pertama, yang sebelah kiri adalah tujuan budaya, ya, tujuan budaya. Yang sebelah kanan adalah cara yang ditempuh untuk memenuhi tujuan itu. Ya, tujuan budaya atau tujuan masyarakat atau tujuan kehidupan sosial boleh ya. Yang sebelah kiri adalah tujuan kehidupan sosial atau tujuan budaya kalau di tabel tadi. Kalau yang sebelah kanan itu adalah cara untuk memenuhi tujuan kehidupan sosial atau tujuan budaya. Oke. Di situ ada tanda-tanda yang paling kiri dan yang paling kanan, ada tanda plus dan minus. Itu artinya berarti positif dan negatif. Kita pahami sesederhana itu saja. Kalau yang paling bawah ya itu ada kurang lebih, ya itu artinya tergantung konteksnya, bisa positif bisa negatif ya. Oke, kita mulai dari yang paling atas ya, yang paling atas. Misalnya dalam situasi pandemi tujuan budayanya adalah mendapatkan uang. Mendapatkan uang itu kan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah tujuan yang positif ya. Tujuan yang positif. Ketika tujuan mendapatkan uang itu cara mendapatkannya dengan bekerja, berarti mode adaptasinya kamu adalah konformitas. Konformitas itu kan berarti selaras, seimbang, sejalan dengan nilai dan norma. Jadi kalau tujuannya positif dan cara mewujudkannya positif, itu berarti mode adaptasinya disebut sebagai konformitas. Tapi kalau kamu pengen mendapatkan uang dalam situasi anomi ya, jadi contoh-contoh ini kita dudukan dalam situasi anomi, situasi ketidakteraturan sosial. Nah, kalau tujuan kamu adalah mendapatkan uang, tapi kamu menggunakan sarana atau cara yang negatif dengan mencuri, maka mode adaptasi kamu disebut sebagai inovasi atau innovations. Ini jangan dibayangkan inovasi yang kreatif-kreatif ya, itu nanti beda penjelasan. Tapi memang Merton menggunakan istilah inovasi. Kalau tujuannya positif tapi caranya negatif, berarti mode adaptasinya adalah inovasi. Semacam itu. Yang berikutnya, yang di bawahnya. Misalnya tujuan budaya kamu adalah mendirikan sekte aliran sesat. Itu kan memang sudah keliru, sudah negatif. Tujuannya memang sudah negatif tuh, mendirikan aliran sesat.
Tapi kamu menggunakan cara yang positif dengan sosialisasi atau membuat postingan di media sosial, itu berarti mode adaptasinya kamu adalah ritualisme. Ya, ritualisme. Ini tetap negatif, tindakannya tetap negatif ya. Walaupun caranya positif. Walaupun caranya positif. Jadi dari keempat mode ini satu-satunya yang positif itu sebenarnya konformitas. Yang keempat itu negatif, ya. Tidak dianjurkan untuk dilakukan lah, karena itu memang tidak sejalan dengan nilai norma. Nanti ada konsekuensi sosialnya, kamu bisa dianggap penyimpang dan seterusnya. Nah, yang berikutnya, misalnya tujuan budayanya adalah menyebarkan paham terorisme. Ya, itu kan tujuannya memang sudah negatif. Dan kemudian cara untuk menyebarkannya dengan memaksa, ya, menggunakan senjata api misalnya, itu juga caranya negatif. Nah, mode ini disebut sebagai mode adaptasi penarikan diri atau retreatism, ya. Seperti itu. Nah, yang terakhir, kenapa di kudeta militer misalnya ini bisa disebut positif, bisa disebut negatif? Karena tergantung konteksnya. Kalau kita hidup di era penjajahan Belanda misalnya, melakukan kudeta itu ya memang seharusnya supaya kita bisa merdeka. Tapi kalau di zaman seperti ini ya kita sudah tidak nyambung, udah nggak nyambung ya. Misalnya kalau kamu jadi warga Ukraina misalnya yang sekarang lagi digempur Rusia ya, itu melakukan perlawanan ya memang hal yang seharusnya dilakukan. Ya karena kamu sedang diperangi gitu loh. Tapi kalau kamu tidak diperangi terus kamu melakukan kudeta, kudeta itu pengambil alih kekuasaan secara paksa. Misalnya kamu tiba-tiba ke gedung DPR bawa senjata api itu. Nah, itu negatif, ya. Ya, saya ulangi, kalau tujuannya adalah mengkudeta dan jalannya adalah berperang, itu disebut sebagai pemberontakan atau rebellion, semacam itu. Jadi perbuatan jahat itu terjadi ketika individu itu menggunakan sarana-sarana yang keliru untuk memenuhi tujuannya, ya. Satu-satunya mode adaptasi atau cara beradaptasi dalam situasi anomi yang sangat dianjurkan Merton adalah konformitas. Kalau kamu jadi konform, ya, berada dalam situasi konformitas, kamu tidak dianggap sebagai seorang penyimpang. Tapi lain cerita ketika kamu menggunakan mode-mode adaptasi yang lain seperti inovasi, ritualisme, penarikan diri, pemberontakan. Kamu bisa dianggap sebagai seorang penyimpang. Lalu manfaatnya apa? Fungsinya apa? Belajar teorinya Merton ini. Kita bisa tahu kenapa seseorang mencuri atau seseorang itu melakukan tindak kejahatan itu tidak semata-mata karena mentalnya mental jahat. Tidak ada orang yang dilahirkan ingin menjadi seorang penjahat. Tidak ada orang yang dilahirkan ingin berbuat jahat. Mereka bisa saja berbuat jahat karena ada keterpaksaan-keterpaksaan. Misalnya tadi ada ketegangan, pandemi, nggak bisa kerja, nggak punya tabungan. Alhasil mereka dengan terpaksa harus mencuri. Gitu ya. Sehingga kita misalnya punya tetangga yang kekurangan, ya itu memang wajib membantu karena mencegah mereka untuk berbuat jahat karena terpaksa. Ya, karena terpaksa. Jadi itu teori pertama dari Robert Merton. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Baik. Teori kedua adalah teori subkultur, ya. Teori subkultur dari Albert Cohen. Nah, kata Cohen, penyimpangan ini terjadi ketika individu berinteraksi dengan subkultur atau subkebudayaan yang menyimpang. Ya. Timbul karena adanya rasa frustasi dalam kelas atau kelompok sosial. Jadi individu itu melakukan penyimpangan atau individu berbuat jahat itu karena mereka berinteraksi dengan kelompok-kelompok jahat. Sederhananya begitu. Jadi kita bisa lihat misalnya kenapa anak-anak SMP itu merokok atau ngelem atau minum. Ada kemungkinan bahwa mereka berinteraksi dengan kelompok-kelompok yang memang aktivitasnya semacam itu. Jadi ini bukan bakat atau
atau bawaan ya, memang saya memang pecinta minuman keras, bukan begitu. Tapi bisa saja mereka berinteraksi, yo berteman, yo bersahabat, atau punya pacar yang hidup di lingkungan-lingkungan yang menyimpang. Nah, subkultur atau subkebudayaan ya, maksudnya subkebudayaan itu ya kelompok-kelompok tadi itu. Gitu ya. Nah, kenapa kenapa mereka misalnya berinteraksi atau berteman dengan kelompok-kelompok yang menyimpang? Bisa saja karena mereka merasa frustasi dengan kelas atau kelompok sosialnya. Mereka tidak puas dengan lingkar pertemanannya yang di sekolah misalnya, tidak puas dengan kondisi keluarganya misalnya, tidak puas dengan lingkungan rumahnya yang sering mencemooh atau cuek atau apatis misalnya, sehingga mereka butuh pelarian. Nah, pelariannya adalah kelompok-kelompok yang menyimpang ini. Nah, di slide berikutnya saya akan coba gambarkan ya kira-kira alurnya seperti apa sih terjadinya penyimpangan atau perilaku menyimpang menurut teori subkultur. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ada 3 gambar ya. Yang paling kiri atas itu ceritanya keluarga gitu ya. Yang sebelah kanan sampingnya keluarga itu anggaplah individu ya, laki-laki atau perempuan atau kamu juga boleh. Dan yang paling bawah itu adalah perilaku menyimpang ya. Perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial. Jadi teman-teman bisa coba lihat gambar orang ya, laki-laki dan perempuan itu yang sebelah kanan, bisa dilihat itu dulu. Nah, anggaplah itu kamu atau temanmu dan lain sebagainya. Kenapa kamu atau temanmu itu melakukan penyimpangan? Misalnya bentuk tindakannya adalah minum minuman keras, yaitu yang paling bawah. Salah satu penyebabnya menurut teori subkultur adalah karena kamu atau temanmu itu ya berinteraksi dengan orang-orang yang punya kegiatan minum-minum gitu. Jadi kamu tidak dilahirkan sebagai seorang peminum atau memang ya tiba-tiba suka minum minuman keras, enggak. Tapi karena individu ini ya, tapi karena temanmu ini punya lingkungan pertemanan, punya lingkungan persahabatan yang aktivitasnya adalah minum-minum. Ada interaksi itu, ada garis panahnya ya, tulisan interaksi. Ada interaksi antara individu dengan kelompok-kelompok yang menyimpang. Loh, kok kenapa mereka harus menyimpang? Mereka kan tahu minum minuman keras itu tidak baik, merusak tubuh, dosa, bentuk penyimpangan sosial. Bisa saja terjadi karena frustasi. Ada tanda panah yang tulisan frustasi ya di atas. Bisa saja karena frustasi dengan tadi kelompok atau kelas sosialnya. Misalnya frustasi dengan kondisi keluarganya yang tidak harmonis, frustasi dengan lingkungan pertemanannya, circle pertemanannya yang tidak mendukung, kurang support dan lain sebagainya. Karena frustasi maka mereka melakukan pelarian ke hal-hal yang keliru, hal-hal yang negatif. Nah, hikmahnya apa dari teorinya Albert Cohen, teori subkultur ini? Jadi kalau teman-teman menjumpai individu yang menyimpang, minum, ngelem, dan lain sebagainya, main perempuan dan lain sebagainya, itu ada potensi pertama, mereka jadi begitu karena berinteraksi dengan kelompok-kelompok yang menyimpang. Kedua, itu timbul karena rasa frustasi. Jadi teman-teman usahakan dalam circle pertemanannya itu harus saling mensupport ya. Karena dengan saling mensupport itu sebenarnya teman-teman itu mencegah mereka itu melakukan tindak menyimpang. Justru dengan perilaku-perilaku seperti bullying, mengucilkan, mengesampingkan, atau bahasa sosiologinya itu memarginalisasi gitu ya, mensubordinasi gitu. Jadi aku nggak mau temenan sama kamu lagi karena kamu A, B, C, D dan seterusnya. Itu yang kamu putuskan tali pertemanannya itu punya potensi untuk melakukan penyimpangan. Kalau setelah putus dari pertemananmu atau pacaran sama kamu terus dia lari ke hal yang positif, ya tentu kita bersyukur. Tapi kalau kata teori subkultur, ada kemungkinan ketika frustasi seorang individu dalam kelompok sosialnya, mereka butuh pelarian yang mungkin bisa mengakomodir ya, atau
mensupport dirinya. Nah, kebetulan yang mensupport ada lingkungan-lingkungan yang menyimpang, sehingga mereka justru jadi seorang penyimpang ya, atau seorang devian. Jadi semacam itu. Itu teori subkultur. Misalnya seringkali ada teori ada soal begini ya, ada ilustrasi apa gitu kan. Terus kenapa orang ini jadi jahat ya? Kalau soalnya adalah Andi adalah anak yang baik, dia rajin sholat, berbakti kepada orang tua, tapi sepulang sekolah dia bergabung dengan teman-temannya yang minum minuman keras, sehingga Andi mengalami kecanduan minum minuman keras. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, kenapa Andi jadi seorang penyimpang? Ya, jawabannya adalah karena Andi berinteraksi dengan sub kebudayaan yang menyimpang. Ya, bukan karena sosialisasinya yang kurang sempurna, bukan. Kalau keluarganya sangat support, misalnya sangat ini ya, sangat misalnya ngajarin apa gitu. Tapi karena Andi berinteraksi dengan lingkungan yang menyimpang, maka ya Andi jadi seorang penyimpang. Jadi itu teori subkultur. Baik, berikutnya adalah teori asosiasi diferensial atau differential association dari Edwin Sutherland. Ini teori yang masyhur ya, sering dipakai. Jadi kalau kamu kuliah sosiologi, ada mata kuliah sosiologi perilaku menyimpang, itu juga pasti akan ketemu teori-teori ini, teori Edwin Sutherland. Ini basic teori kalau kita mau belajar penyimpangan sosial. Nah, ini ada beberapa ini ya, kalau di ilmu tentang teori itu disebut sebagai asumsi dasar ya. Asumsi dasar dari teorinya Edwin Sutherland. Nah, kita pelan-pelan aja. Kata Sutherland, setiap orang itu mungkin saja melakukan kontak dengan pengaruh-pengaruh kriminal atau non-kriminal. Ya, jadi setiap dari kita itu berpotensi untuk jadi jahat, sederhananya gitu. Setiap dari kita itu berpotensi untuk melakukan tindakan kriminal, tindakan menyimpang atau tidak menyimpang. Karena kita punya potensi untuk melakukan kontak, belum interaksi ya, baru kontak. Kontak itu ya ketemu, ya nyapa dan seterusnya gitu. Dengan pengaruh-pengaruh kriminal. Kalau di sini Sutherland menyebutnya kriminal ya, bisa saja pengaruh-pengaruh negatif. Tentu kita kan bisa saja ketemu teman-teman kita yang kita anggap tindakannya negatif gitu ya. Ya tentu kita tidak boleh mengucilkannya, tapi artinya kita pasti ketemu pengaruh-pengaruh jahat tuh di mana saja, kita kemungkinan pasti ketemu gitu ya. Tapi apakah kita memilih untuk jadi jahat atau tidak? Nah, itu nanti yang jadi penentunya ya. Jadi kita hidup dalam kehidupan sosial itu tidak mungkin ketemu yang baik-baik terus ya. Ya pasti pernah ketemu hal-hal yang buruk atau jadi korban dari hal-hal buruk dan seterusnya ya. Misalnya saya jadi korban jambret waktu pertama kali kuliah di Jakarta gitu, atau lihat pelecehan seksual di angkutan umum, lihat pencopet dan lain sebagainya ya. Jadi kita selalu punya kemungkinan, punya potensi untuk ketemu hal-hal buruk. Nah, kejahatan itu dipelajari dalam interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi. Artinya adalah kejahatan, perilaku menyimpang itu bukan kodrat. Kodrat dalam arti kita dilahirkan jadi orang jahat itu tidak ada. Tidak mungkin dalam sosiologi ya. Nggak mungkin kita dilahirkan itu orang kok jahat banget, apa lahirnya memang sudah jadi jahat. Tidak, nggak mungkin ya, nggak logis. Jadi orang jadi jahat, orang jadi menyimpang itu karena mereka ya berkomunikasi dengan pihak-pihak yang menyimpang, berinteraksi dengan individu-individu yang menyimpang. Jadi kalau ada anak-anak SMP, SMA yang merokok, misalnya kalau rokok dianggap penyimpangan sosial, itu mereka tidak mungkin tiba-tiba punya hasrat merokok atau tiba-tiba bisa punya keterampilan merokok. Pasti mereka bisa saja diajarin, coba-coba karena ditawarin teman gitu ya, dan lain sebagainya, termasuk minum minuman keras, tawuran dan lain sebagainya.
Jadi kejahatan itu bisa dipelajari dalam arti ini ya, bukan dalam arti ya kita bisa belajar jadi orang jahat, bukan gitu. Tapi artinya modusnya orang jahat itu, pasti orang jahat itu mempelajari tindakan kejahatan itu, tindakan-tindakan jahat itu. Nah, mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok-kelompok terdekat. Jadi kalau kita mau paham kenapa ada tindak kejahatan atau polanya gimana sih gitu ya. Itu kata Sutherland kemungkinan pertama adalah mereka jadi jahat, mereka melakukan penyimpangan itu karena mereka belajar dari kelompok-kelompok yang terdekat. Jadi tidak mungkin dong anak SMA, SMP belajar minum misalnya dari sopir bis di terminal Kampung Rambutan Jakarta. Itu kejauhan itu. Misalnya ya. Jadi ada anak SMP, SMA di Brebes itu banyak yang merokok karena mereka berinteraksi dengan supir bis di terminal Kampung Rambutan Jakarta. Terlalu jauh. Tapi mungkin saja kenapa mereka merokok, kenapa mereka minum? Karena lingkar pertemanannya ya melakukan kegiatan itu. Atau mereka misalnya join dengan kelompok-kelompok motor yang melakukan tindakan itu misalnya. Ya tidak semua kelompok motor seperti itu. Artinya tadi ya mereka bisa minum, mereka bisa tawuran, mereka bisa mencuri, mereka bisa jadi curanmor. Itu karena mereka belajar dari orang-orang terdekat. Berarti keluarga mas? Ya enggak, maksudnya orang-orang terdekat itu bisa saja pertemanan, bisa saja gengnya dan lain sebagainya. Nah ketika individu seseorang itu punya geng, kelompok, circle pertemanan yang menyimpang, dari mana seseorang itu bisa mempelajari tindakan-tindakan itu ya, apa yang dipelajarinya? Setidaknya kata Sutherland yang dipelajari itu ada dua hal. Pertama teknik-teknik melakukan kejahatan. Jadi misalnya caranya kalau mau tawuran itu harus bawa gear, harus bawa senjata tajam, harus bawa, itu kan kamu diajari, seseorang itu diajari untuk melakukan itu. Jadi tawuran antar pelajar itu sebelum mereka tawuran itu ada semacam kuliahnya dulu. Ada kelas-kelasnya gitu ya. Jadi lagi nongkrong-nongkrong tuh ya sambil diajarin. Oh, ini caranya tawuran itu bawa senjata tajam. Kamu harus pakai jaket yang tebal, pakai helm kalau bisa misalnya. Itu kan teknik-teknik melakukan kejahatan. Atau gini caranya membobol motor dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah selain teknik yang diajarkan juga motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap dalam melakukan kejahatan. Misalnya anak-anak yang ikut tawuran itu udah nggak apa-apa ikut tawuran, supaya kalau ikut tawuran kita jadi keren, banyak yang takut. Itu kan rasionalisasi. Rasionalisasi itu melogiskan atau kita cari dalih, cari argumen, cari pembenaran bahwa tindakan kejahatan kita itu ya nggak apa-apa dilakukan gitu ya. Itu namanya rasionalisasi. Nggak apa-apa ngerokok, udah gede kok misalnya gitu ya. Nggak apa-apa ngerokok, kan kamu laki-laki. Itu rasionalisasi. Tindakannya tetap buruk, tapi kamu merasa ini ya nggak wajar, merasa ini wajar karena kamu selain diajarin tekniknya juga diajarin rasionalisasinya tadi, supaya kamu nggak gelisah ya, nggak gelisah mau ikut tawuran, gelisah ini bener apa salah gitu kan, dan seterusnya gitu. Nah bagi kelompok-kelompok menyimpang, kelompok-kelompok kejahatan, ya udah nggak apa-apa, lakukan aja. Itu namanya rasionalisasi. Misalnya pasangan-pasangan yang jadi pasangan bom bunuh diri, mereka kan tahu mereka akan meninggal, dosa, jatuh banyak korban, tapi kenapa melakukan itu, tetap melakukan itu? Karena ada rasionalisasi, ya diiming-imingi masuk surga, oh ini jihad dan lain sebagainya, ini perbuatan baik. Padahal tetap perbuatan terorisme, ya bom bunuh diri itu kalau sudah mengakibatkan banyak korban tewas, tetap saja itu perbuatan jahat. Gitu ya. Entah apapun dalihnya. Gitu ya. Jadi ada dua hal yang diajarkan oleh kelompok-kelompok menyimpang kepada individu, kata Sutherland. Nah, apakah misalnya individu seseorang itu belajar
tindakan menyimpang, belajar tindak kejahatan itu hanya sekali, Mas, terus langsung langsung jadi jahat. Kata Sutherland enggak. Bisa saja itu proses belajarnya itu lama. Makanya di kalimat terakhir itu proses belajar bergantung pada frekuensi, durasi, dan intensitas. Semakin sering berinteraksi dengan kelompok menyimpang, semakin sering kopdar dengan kelompok-kelompok jahat, durasinya semakin lama, semakin intens, kata Sutherland, kemungkinan besar sikap-sikap jahat itu akan semakin timbul. Jadi kalau baru diajarin, nih ngerokok, nih caranya ngerokok begini, ini minum, caranya minum begini, nikmatinya begini. Kalau baru sekali mungkin masih ada dilema moral ya, ini benar atau salah, saya dosa atau enggak. Tapi kalau kamu seseorang individu sering interaksi, sering ketemu, sering apa, ada potensi bahwa seseorang jadi jahat itu semakin besar ya, karena durasinya tadi. Ya, semoga teman-teman bisa paham, nanti ditanyakan di pertemuan di kelas ya tentang teori asosiasi diferensial. Slide berikutnya saya ada skemanya untuk kita memahami proses terjadinya. Baik, ini adalah skemanya. Jadi yang sebelah kiri atas itu individu ya, laki-laki atau perempuan terserah. Yang sebelah kanan itu kelompok menyimpang. Jadi itu ada ilustrasi orang-orang kelompok gitu ya, dan ada gambar mencungkil kontak motor ya, membobol kontak motor. Dan yang kiri bawah itu adalah tindak kejahatan atau tindak penyimpangan. Jadi penyimpangan jadi curanmor misalnya, yang kiri bawah itu, ketika kamu jadi curanmor, jangan kamu ya, ketika seseorang jadi curanmor, kenapa dia jadi curanmor? Itu karena individu itu berinteraksi dengan kelompok-kelompok menyimpang tadi ya. Ya. Nah, dalam interaksi itu ada proses belajar. Oh, gini caranya bobol motor. Oh, pakai kunci T. Oh, pakai kunci ini, kunci sekian, nomor sekian. Kamu harus tahu situasinya sepi atau tidak. Hanya motor-motor ini yang bisa dibobol. Kalau motor ini sudah canggih misalnya gitu ya. Jadi ketika individu berinteraksi, ada anak panah interaksi dengan kelompok-kelompok yang punya aktivitas jadi curanmor, kamu diajarin banyak teknik di situ, maka kemungkinan besar semakin kamu sering ke situ, semakin kamu sering mendengarkan apa yang mereka ajarkan, maka kata Sutherland, kamu punya kemungkinan ya the next of curanmor tadi gitu loh. Karena kamu tahu modus-modusnya, teknik-tekniknya, dan penyimpangan pun terjadi. Jadi kurang lebih prosesnya atau alurnya semacam itu. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Baik, berikutnya adalah teori pelabelan ya, atau labeling teori dari Edwin Lemert. Oke. Kata Lemert, kejahatan itu lahir karena ada pelabelan atas tindakan tertentu. Ya, individu termotivasi untuk berbuat jahat sebagai akibat dari sebuah pelabelan atas dirinya. Jadi seseorang jadi jahat itu karena kita selalu memvonis dia orang jahat. Selalu memvonis dia sebagai orang jahat. Nah, kita coba pahami alurnya. Yang di bawah itu ada anak panah dan kotak ya. Penyimpangan primer itu adalah penyimpangan yang pertama kali dilakukan. Misalnya mencuri pertama kali, terus karena mencuri motor, maka ya harus dihukum misalnya gitu ya. Terus ketika dia keluar ya, jadi ex napi curanmor, ternyata masyarakat tidak bisa menerimanya, tetangga-tetangganya tidak bisa menerimanya, sehingga meskipun dia sudah dihukum dengan adil atas tindak kejahatannya, dia terus dianggap sebagai orang jahat. Ya, takut motornya dicuri lagi, takut dia berbuat onar, takut dia, padahal dia sudah dihukum dengan adil. Nah, akhirnya si individu ini yang selalu label itu distempel orang jahat, itu merasa kayaknya orang-orang sudah tidak percaya lagi dengan dia. Dia merasa bahwa kayaknya saya nggak mungkin dianggap sebagai orang yang baik lagi deh. Akhirnya ya sudah, kalau gitu saya akan tetap jadi orang jahat. Akhirnya dia melakukan
tindakan curanmor untuk yang kedua kalinya, ketiga kalinya dan seterusnya. Jadi penyimpangan sekunder. Jadi orang jahat itu, orang menyimpang itu, kenapa dia menyimpang? Karena kita selalu memvonis dia sebagai orang jahat. Mungkin dia melakukan tindak kejahatan baru sekali gitu kan, dan seterusnya. Itu pun dalam kondisi terpaksa, tidak sadar misalnya, ataupun ya awalnya guyon misalnya ya, yang menyakiti teman-teman misalnya awalnya gitu. Tapi karena kita anggap dia orang jahat, orang usil, orang nakal, anak nakal dan seterusnya, terus kita labeli seperti itu, terus kita stempeli seperti itu. Nanti lama-lama dia itu merasa kayaknya saya nggak punya peluang jadi orang baik. Dia memvonis dirinya sendiri sebagai orang jahat. Sehingga dia merasa kalau saya nakal, kalau saya jahat, ya itu udah lumrah. Karena orang-orang sudah menganggap saya jahat. Lantas buat apa saya berbuat baik? Kan kurang lebih seperti itu kata Lemert ya. Kalau kita pakai teorinya Lemert. Sehingga kalau teman-teman punya teman, punya sahabat yang pernah berbuat jahat, ya memang seharusnya kita maafkan. Karena ketika kita menyimpan kebencian, lama-lama kita beternak kebencian, justru itu bisa menimbulkan masalah yang lebih besar. Karena orang yang kita benci, justru mereka merasa tidak bisa dimaafkan oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka merasa bahwa ya memang saya wajar melakukan perbuatan nakal, perbuatan jahat, karena saya tidak pernah dimaafkan oleh teman-teman saya, karena saya tidak pernah diampuni ya dalam tanda kutip gitu oleh lingkungan saya. Jadi orang jadi jahat itu karena kita selalu menstempeli dia sebagai orang jahat, kita selalu melabeli dia sebagai orang yang menyimpang. Jadi untuk mencegah terjadinya perbuatan jahat adalah ketika terjadi satu kejahatan, kita tahu motifnya ya. Kalaupun itu sudah dihukum menurut peraturan perundang-undangan, ya sebenarnya sudah selesai. Kita harus memaafkan, menerima keadaan, berdamai dengan situasi, dan mulai memulai kehidupan yang baru. Sehingga orang-orang yang awalnya jadi penjahat, jadi orang-orang menyimpang, ini mereka merasa punya ruang, punya potensi untuk jadi orang baik. Jadi itu teori pelabelan dari Edwin Lemert. Baik, berikutnya adalah teori konflik dari suhu sosiologi Karl Heinrich Marx ya, Karl Marx. Kata Marx, penyimpangan ini terjadi karena adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan ya. Atau penyimpangan bermula dari adanya benturan kepentingan antar kelas sosial yang berbeda. Sederhananya begini. Kalau kita melihat misalnya atau baca statistik atau baca data bahwa misalnya ya, mayoritas tindak kejahatan jalanan itu dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah. Gitu ya. Jadi kenapa mereka jadi begal, kenapa mereka jadi curanmor? Karena bisa saja kondisi sosial mereka, kondisi kelas sosial mereka itu tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau teman-teman lihat gambar yang di bawah dan anak panah itu, jadi orang jadi jambret itu mungkin karena mereka orang-orang yang miskin. Tentu tidak bisa kita generalisir ya, setiap orang miskin jahat. Tidak selalu seperti itu juga. Tapi kalau kita pakai teorinya Marx, sebenarnya untuk mencegah kejahatan ya kita harus menciptakan keadilan sosial. Keadilan sosial. Jadi kayak memberantas kemiskinan ya, menyediakan lapangan pekerjaan supaya orang-orang yang hidup di lingkungan kumuh ini punya penghasilan yang layak, bisa memenuhi kehidupannya secara layak. Itu bisa mencegah terjadinya tindak kriminal atau terjadinya tindak penyimpangan. Itu ya. Tapi orang-orang kaya juga melakukan penyimpangan sosial, Mas, dengan korupsi dan lain sebagainya. Iya. Berarti itu tidak bisa kita baca dengan teori konflik. Kita bisa baca dengan teori-teori yang lain. Tapi kalau kata teori konflik, bisa saja tindak kejahatan itu terjadi karena ada ketimpangan ekonomi, kesenjangan sosial ekonomi misalnya. Kenapa ada pelecehan seksual? Karena antara laki-laki dan perempuan secara sosial itu dianggap berbeda misalnya.
ya. Setiap ada pelecehan seksual di kampus, yang disalahkan bukan pelakunya tapi korbannya. Suruh siapa pakai pakaian terbuka misalnya. Itu kan sebenarnya tidak adil. Kenapa pelecehan seksual yang disalahkan adalah korbannya yang menggunakan pakaian-pakaian tertentu? Lantas bagaimana dengan kasus-kasus yang sudah berhijab, sudah syar'i tapi tetap jadi korban pelecehan seksual? Berarti kan tetap saja yang salah adalah pelakunya. Ada ketidakadilan dalam kita memahami posisi laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kita melihat posisi laki-laki dan perempuan secara setara, secara adil, kita bisa mencegah terjadinya tindak pelecehan seksual dimanapun itu, ya. Karena tadi kalau kata Marx, penyimpangan kejahatan itu terjadi karena ada cara-cara berpikir kita yang tidak adil dan tidak setara. Ya, kalau di organisasi misalnya, kenapa saya punya anggota kok ngeyel banget ya Mas ya ini. Di OSIS, di pramuka ngeyel banget. Nggak mau nurut, sukanya berontak. Mungkin dia merasa diperlakukan tidak adil oleh kamu sebagai ketuanya misalnya. Pendapatnya tidak mau didengar. Ya, pendapat-pendapat dia selalu dimentahkan oleh kamu misalnya gitu ya. Kamu nggak mau mendengar pendapat dia karena alasan-alasan tertentu, mungkin dia mantan kamu atau mungkin dia dulu pernah nakal atau apa. Akhirnya dia berontak. Jadi pemberontakan dia itu terjadi karena ketidakadilan yang kamu ciptakan dalam organisasi misalnya. Jadi itu penjelasannya Marx ya dalam teori konflik untuk memahami penyimpangan sosial. Baik, kita masih punya dua teori terakhir. Teori selanjutnya adalah teori sosialisasi dari Albert Bandura. Albert Bandura ini psikolog ya, psikolog. Jadi kalau teman-teman kuliah psikologi dan mungkin ketemu mata kuliah namanya psikologi perkembangan, itu pasti ketemu sama si Bandura ini, Albert Bandura. Nah, kalau kata Albert Bandura, penyimpangan ini disebabkan karena adanya gangguan dalam penghayatan nilai dan norma sosial. Jadi individu seseorang jadi menyimpang ini karena pas dia belajar tentang baik buruk tuh ada gangguan. Sederhananya gitu. Atau dia tidak diajari baik buruk oleh kedua orang tuanya, tidak diajari kesopanan oleh gurunya, tidak diajari tata krama oleh lingkungan sekitarnya. Itu penyimpangan bisa terjadi karena tindakan-tindakan semacam itu. Penyimpangan terjadi ketika individu salah menafsirkan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungannya. Nah, ini pentingnya pendidikan ya, baik pendidikan informal ya, pendidikan dari bapak ibu kita, keluarga kita, baik keluarga inti maupun keluarga besar, juga pendidikan formal lewat sekolah-sekolah. Jadi sekolah itu kalau kita yang udah dewasa misalnya, atau teman-teman yang remaja menjelang dewasa, di sekolah menengah atas atau di perguruan tinggi, mungkin kita merasa sekolah, kuliah itu memang urusannya soal pengetahuan. Ya memang fasenya semakin tinggi maka pembelajaran tentang nilai norma itu bukan menghilang tapi dianggap sudah ngerti gitu ya. Tapi kalau kita lihat PAUD, TK, SD itu dibanding ngurusin pengetahuan lebih banyak ngurusin nilai norma, kesopanan, tata krama, nilai agama. Karena apa? Ketika nilai norma, tata krama, kesopanan ini absen, tidak diajarkan atau salah diajarkan, ini berpotensi melahirkan individu-individu yang menyimpang di kemudian hari. Makanya dosen sama guru PAUD, guru TK tuh lebih berat jadi guru PAUD, guru TK loh. Karena ada miss sedikit, ada yang terlewat sedikit dari pembelajaran nilai norma, itu dia akan jadi sosok yang menyimpang di kemudian hari. Kalau jadi guru SMA, dosen, apalagi dosen S2, S3 misalnya, itu relatif mudah. Artinya kan tinggal ngurusin pengetahuan, kamu baca buku, kamu bisa ngerti, semacam itu. Tapi guru-guru kita, guru SD kita, TK kita, guru PAUD kita, itu sangat berjasa, tentunya juga orang tua ya, tentunya juga orang tua, itu sangat berjasa membangun karakter kita yang sampai hari ini tidak jadi pencuri, tidak jadi orang nakal, tidak ikut tawuran. Itu berkat
kedua orang tua kita, berkat bapak guru kita juga, bapak ibu guru kita juga. Karena kita dilalah tidak salah menafsirkan, ya, tidak salah menafsirkan. Mungkin orang-orang kasus-kasus tertentu yang kenapa kamu minum, kenapa kamu merokok, kenapa kamu ngobat dan seterusnya. Mereka merasa bahwa iya ya ya gimana ya, ini kayaknya normal-normal saja gitu. Nah, itu karena ada salah menafsirkan tadi. Gitu ya. Nah, sering disebut penyebab dari terjadinya penyimpangan itu adalah sosialisasi yang kurang sempurna. Ya, seperti yang sudah kita pelajari ya, sosialisasi itu adalah penanaman nilai norma, penanaman ya bisa kita sebut kesopanan, tata krama yang dilakukan oleh satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi penanaman nilainya kurang sempurna nih. Ada yang miss, ada yang kurang, ada yang absen, ada yang tidak hadir gitu ya. Karena sosialisasinya kurang sempurna, maka pengetahuan manusia, pengetahuan individu tentang baik buruk, benar salah, normal tidak normal, lumrah tidak lumrah, itu kabur, kebingungan gitu ya. Jadi untuk mencegah tindak penyimpangan, kata Albert Bandura, pendidikan ya, sosialisasi, perhatian keluarga, perhatian bapak ibu guru itu jadi hal yang sangat penting ya. Jadi hal yang sangat penting. Nah, beda-beda kan tadi dari teori-teori yang lain. Oh, kalau kata Marx supaya tidak jadi jahat harus mencegah kesenjangan sosial ekonomi. Kata Merton harus beradaptasi dengan positif. Kata Lemmer jangan mudah memvonis, menjudge, menstempel orang ya. Kalau kata Bandura ya penting untuk melakukan sosialisasi yang maksimal. Sosialisasi itu tadi penanaman nilai norma. Nah, berikutnya ada slide tentang skema lagi supaya teman-teman bisa memahami teorinya Albert Bandura. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 3 gambar. Jadi yang pertama individu, yang kedua sebelah kanan ya, itu katakanlah orang tua yang berantem ya, yang ribut di depan anaknya, dan yang terakhir adalah tawuran. Jadi kenapa terjadi tawuran? Misalnya ya, salah satu diagnosanya kalau kita pakai teorinya Albert Bandura, itu karena individu sosialisasinya kurang sempurna. Bapak ibunya sering berantem di rumah, KDRT misalnya. Jadi tidak ada waktu untuk ngajarin anaknya baik buruk, yang ada menampilkan keburukan terus ya. Semacam itu. Nah, karena anak, apalagi anak belum remaja atau belum dewasa, kan belum tahu ya baik buruk, masih harus sering diajarkan. Itu karena anak yang diserap adalah keburukan-keburukan, yang diserap adalah hal-hal buruk, cekcok, kata-kata kasar, kata-kata kotor, bahkan kekerasan. Itu yang akhirnya terekam dalam memorinya. Sehingga ketika dia tumbuh dewasa, dia sulit membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, apalagi yang terekam hanya hal-hal buruk. Maka ketika dia SMA ternyata dia ikut tawuran. Ketika dilacak, kenapa kamu ikut tawuran? Saya nggak tahu ini. Ya nggak mungkin dia bilang saya nggak tahu baik dan buruk, tapi tindakannya itu mencerminkan bahwa dia nggak tahu kalau tawuran itu ya buruk gitu. Yang dia tahu tawuran itu keren. Kalau viral saya bisa terkenal gitu kan. Tapi bagi kita atau teman-teman kita mungkin tawuran itu ya tetap salah. Kata ibu saya dulu, saya nggak boleh melakukan kekerasan. Kata bapak saya dulu, melakukan kekerasan itu bukan hal yang baik, tidak menyelesaikan masalah, dan seterusnya gitu ya. Jadi penting sekali nih posisi orang tua, posisi bapak ibu guru yang mengajarkan kita tentang nilai-nilai kebaikan. Karena secara sadar atau tidak, kenapa hari ini kita ada dompet nongol di bis ketika kita naik Transjakarta, tapi kita nggak ngambil itu. Padahal kalau kita ngambil pun itu nggak ada yang tahu. Tapi kenapa kita tidak ngambil itu dompet yang nongol? Karena kita tahu itu perbuatan buruk. Dari mana kita tahu? Karena kita diajarkan oleh keluarga kita. Karena kita diajarkan oleh bapak ibu guru kita. Ada teman kita atau kita di mana yang pakai pakaiannya terbuka, ya kita biasa saja, kita tidak melecehkan dia, ya kita biasa saja gitu.
Kenapa kita tidak melecehkan dia padahal kata orang-orang itu punya potensi untuk dilecehkan? Ya karena kita tahu melecehkan itu perbuatan buruk. Bagaimana kalau kita jadi korban pelecehan juga? Ya kita tukar posisi ya. Gitu. Kita diajari bahwa itu perbuatan buruk, itulah yang jadi kontrol kita, yang jadi batasan kita untuk bersikap dan bertindak. Kita tahu, oh ini salah, oh ini baik, oh ini tidak pantas, oh ini pantas, dan lain sebagainya. Jadi itu teori dari Albert Bandura. Baik, berikutnya teori terakhir adalah teori kontrol atau teori kontrol dari Travis Hirschi. Travis Hirschi ya. Nah, kata Hirschi, penyimpangan terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara aktivitas menyimpang dengan kontrol sosial. Jadi, kenapa banyak kejahatan? Ya karena tidak ada kontrol sosial yang kuat. Sederhananya gini, kenapa banyak maling di satu perkampungan? Karena siskamlingnya tidak berjalan. Kenapa banyak curanmor di satu perumahan? Karena tidak ada aktivitas ronda misalnya. Jadi penyimpangan atau kejahatan itu bisa kita minimalisir ketika kita mencegah peluangnya. Jadi pencegahan penyimpangan lebih baik daripada penindakan. Sederhananya begini, tidak selalu, misalnya di satu perumahan itu banyak atau sering terjadi kehilangan motor. Tidak selalu upaya terakhirnya adalah setiap kali kita dapat menjumpai si maling ini langsung kita masukkan kantor polisi. Setelah itu sudah tidak ada tindak lanjut lainnya. Hanya sekali menjebloskan seorang maling ke kantor polisi itu tidak menyelesaikan persoalan. Bisa saja 1 bulan kemudian ada maling yang baru, beberapa minggu kemudian ada curanmor yang baru gitu loh. Nah, solusinya apa kalau kata Hirschi? Kalau di satu perumahan, di satu perkampungan banyak malingnya, ya kita harus mengaktifkan sistem keamanan lingkungannya, siskamlingnya, membagi jadwal dan seterusnya. Jadi si maling-maling ini tuh ngerti, wah saya nggak bisa masuk perumahan ini nih, saya nggak bisa masuk perkampungan ini. Loh kenapa nggak bisa? Siskamlingnya tuh ketat banget. Jam sekian aja masih ada orang di pos ronda. Jam sekian aja orang masih keliling. Dijadwal dengan sangat rapi, ketat. Saya nggak punya peluang untuk melakukan kejahatan di sini. Akhirnya satu perkampungan, satu perumahan itu jadi aman karena sistem keamanan lingkungannya berjalan. Nah selain itu, kata Hirschi, ada 4 aspek yang membantu untuk mempertahankan kontrol sosial ya. Yang pertama keterikatan, komitmen, keterlibatan, dan keyakinan. Saya akan jelaskan 4 aspek ini di slide berikutnya lewat gambar-gambar ya. Nah kita bisa lihat di sini ada 3 gambar, ada siskamling, kerja bakti, dan majelis taklim. Kalau kita pakai teorinya Hirschi, untuk mencegah terjadinya penyimpangan sosial itu kita harus sering melibatkan masyarakat secara kolektif. Supaya masyarakat itu merasa terikat, dilibatkan kerja bakti, dilibatkan siskamling, ikut majelis taklim, sehingga masing-masing dari kita dan tetangga kita tuh merasa terikat, merasa satu kesatuan. Jadi kalau suatu saat mau berbuat jahat tuh nggak enak hati, nggak sampai hati. Mereka punya komitmen untuk menjaga keteraturan sosial. Mereka punya komitmen untuk saling menjaga satu sama lain. Mereka merasa tetangganya ini bukan orang asing, tapi keluarga kita juga. Karena apa? Ya tadi kita dilibatkan untuk ikut dalam banyak kegiatan sosial. Gitu ya. Jadi nggak selalu perbuatan jahat, perbuatan menyimpang itu harus dihukum dengan hukum formal, dimasukkan ke penjara, dihakimi, nggak selalu. Bahkan dia bisa dicegah lewat kegiatan-kegiatan masyarakat seperti pengajian. Jadi kalau kita lihat pengajian akbar yang di lapangan, itu sebenarnya secara sosiologis itu bisa mencegah terjadinya penyimpangan sosial di kemudian hari. Ya karena masyarakatnya merasa terlibat, merasa terikat, ya termasuk kerja bakti dan siskamling dan seterusnya.
Itulah teori dari Travis Hirschi tentang penyimpangan sosial. Oke teman-teman, jadi itulah materi tentang penyimpangan sosial. Selesai ya. Selesai. Kita sudah bisa memahami apa yang dimaksud dengan penyimpangan, bentuknya apa saja, teorinya apa saja, dan termasuk contoh-contohnya. Kalau contoh-contoh kita gampang ya, bisa cari di mana-mana. Pokoknya segala macam tindakan yang tidak sesuai aturan sosial ya itu adalah tindakan penyimpangan, perilaku menyimpang. Nah, adapun ketujuh teori yang kita pelajari itu jangan teman-teman jadikan beban, tapi itu sebenarnya semacam alat ya, kacamata yang bisa kita gonta-ganti ya, tergantung kita mau lihat sisi mana dari suatu fenomena penyimpangan atau kasus penyimpangan. Jadi kalau teman-teman misalnya yang pernah main Resident Evil itu kan banyak senjata untuk lawan zombie tuh. Ada handgun, ada shotgun, ada TMP, ada rifle, ya ada rocket launcher, flamethrower dan lain sebagainya itu. Yaitu teori ini tuh sama kayak senjata-senjata yang di Resident Evil itu. Kamu bisa pakai yang mana saja, tergantung karakteristik zombinya kan kalau di Resident Evil itu. Kalau pakai flamethrower ya saya nggak bisa buat zombie-zombie yang ini. Saya harus pakai shotgun misalnya dan seterusnya. Sama. Oh kalau kasus-kasus yang model-model curanmor ini sebenarnya bisa saya pahami dengan teori konflik karena pelaku curanmor ini rata-rata orang miskin misalnya. Oh, kalau saya mau paham kenapa anak-anak SD ini sudah pada ngerokok diem-diem, ini kayaknya lebih cocok saya pakai teori subkultur karena mereka ternyata berinteraksi dengan orang-orang dewasa yang udah pada merokok. Nah, itu caranya, tips and triknya belajar teori sosial. Jadi dari 7 teori ini mana sih yang paling benar? Semuanya benar, semua teori itu benar. Tergantung kita mau pakai yang mana dan kasusnya seperti apa. Jadi ini kayak main puzzle gitu loh. Mana kepingan puzzle yang cocok untuk mengungkap kasus-kasus ini. Jadi itu adalah pembelajaran kita tentang penyimpangan sosial. Sekian dari saya. Kita ketemu lagi di materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.